Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ولا ضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu syaikhin. Adapun bab ini menjelaskan tentang ungkapan seorang syekh li Abi Yazid Al-Bistami, bagi Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Adapun aku al-Ka'batu ialah Ka'bah, fatuf maka bertawaflah engkau hauli di sekitarku. Ada orang wali, ada kekasih Allah Ta'ala yang agung, yang posisinya itu menyerupai Ka'bah, sehingga berada di sekitar orang itu bisa menjadikan siapapun merasakan kemahabesaran Allah Ta'ala. Semakin dekat seseorang kepada Allah, makin istimewa kedudukan rohani seseorang di hadapan Allah, makin memberikan adanya getaran kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Jadi itulah sebabnya orang yang sanggup memberikan getaran kepada orang di sekitarnya itu, dia menyatakan, aku adalah Ka'bah, bertawaflah di seputarku. Artinya berdekatan diri dengan orang yang rohaninya sangat kuat itu menjadikan siapapun yang ada di sekitarnya mengalami adanya pendakian rohani, mengalami adanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu, sebagaimana dijelaskan tadi malam, kita mesti memiliki relasi rohani dengan orang-orang ilahi agar rohani kita menjadi bangkit, agar rohani kita senantiasa terjaga. Karena ada Syekhul Ummah, siapa? Tuan
dari umat manusia, Abu Yazid Al-Bistami, yaitu Abu Yazid Al-Bistami, yas'a, melangkahkan kaki itu Syekh Abu Yazid nahwa Makkah, ke arah Makkah, qasidan, seraya bermaksud al-hajjah, untuk melaksanakan haji, wal umrata, dan umrah. Syekh Abu Yazid ini merupakan seorang sufi yang agung, bahkan beliau ini mendapatkan adanya firman dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini berkomunikasi, kelas beliau itu bermukalamah atau berbincang-bincang dengan Allah taala dengan tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi Syekh Abu Yazid ini merupakan seorang sufi yang agung. Nah, dari mana beliau mendapatkan keagungan di dalam dunia rohani itu? Yaitu dengan dekatnya beliau dengan orang-orang yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini orang yang mengambil banyak sekali manfaat dari kedekatannya dengan orang-orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini sangat penting bagi kita untuk kita ikuti di dalam menempuh lorong rohani, yaitu dengan cara kita menciptakan adanya hubungan rohani yang kuat dengan orang-orang yang sudah istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu sering-sering sowan semestinya, sering-sering ziarah. Untuk apa? Untuk mencerjing, untuk memompa kekuatan rohani diri kita. Wa kana min adatihi, wa kana, dan ada, min adatihi, termasuk kebiasaan itu Syekh Abu Yazid, indama kana, manakala ada itu Syekh Abu Yazid, yadhabu, ialah pergi, ila kulli madinatin, kepada setiap kota, ayyabda'a, ini fa'ilnya kana, memulai itu Syekh Abu Yazid bitafaqudil izza, dengan mengunjungi orang-orang yang mulia. Kemanapun beliau itu pergi, tujuan utamanya adalah mengunjungi orang-orang yang mulia di situ. Nah, ini penting untuk menjadi agenda kita ya. Kemanapun kita pergi, terutama ingin menjumpai orang-orang yang mulia di sana. Kenapa? Karena berjumpa dengan orang yang mulia, berjumpa dengan para kekasih Allah Ta'ala, sejatinya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki hubungan yang spesial, yang istimewa dengan para wali, sejatinya kita memiliki hubungan yang bagus dengan Allah Ta'ala. Dan kalau kita jauh dari para kekasih Allah Ta'ala, sejatinya kita juga jauh dari hadiratnya itu sendiri. Jadi agenda yang pertama kemanapun beliau itu pergi adalah mengunjungi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita seperti itu, maka lama-kelamaan dengan karunia Allah, kita diberi jalur untuk berjumpa dengan orang-orang istimewa yang boleh jadi orang lain tidak tahu. Dikasih jalur seperti itu. Kenapa? Karena ketajaman rohani itu bisa menangkap tentang siapa-siapa yang istimewa derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih jalur. Kasih jalur. Jadi Allah memberikan kepekaan untuk menjumpai siapa-siapa. Memberikan kepekaan. Karena orang yang batinnya bersih itu biasanya jauh lebih peka dibandingkan dengan orang kebanyakan. Jadi ada orang misalnya ya, orang ini mastur, orang ini tidak terkenal sebagai siapa-siapa, tidak terkenal, tapi rohani orang ini membuncah, rohani orang ini cemerlang. Nah, itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang batinnya juga cemerlang. Hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mata rohaninya itu tajam. Dan orang yang mata rohaninya tajam adalah orang yang
akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada antena di antara masing-masing mereka, itu ada antena. Ada antena. Saya merasa sangat bersyukur ya, ketika pertama kali itu saya bersama dengan rombongan satu mobil, pertama kali sowan kepada Habib Abu Bakar di Nganjuk gitu ya. Kalau kita pernah menyaksikan orang itu, kita akan tahu bahwa orang itu suntuk untuk Allah Ta'ala. Nah, saya berangkat di pagi hari dari Jogja. Di hari-hari itu, kebiasaannya Habib Abu Bakar itu adalah tidur seharian. Tapi tidurnya orang seperti beliau itu tidak seperti kita. Tidurnya orang seperti beliau itu boleh jadi sedang melakukan pertemuan dengan para wali entah di mana. Jadi bukan tidur seperti tidur jasad kita, itu bukan. Bukan. Kebiasaan beliau di hari-hari itu adalah tidur dari pagi sampai sore. Nah, di hari ketika kami itu datang ke sana, beliau itu tidak tidur, tapi duduk terus di ruang tamu. Sampai orang-orang di sana itu heran. Biasanya Habib ini tidur dari pagi sampai sore. Kok hari ini seperti menunggu siapa? Enggak tidur. Makanya ketika saya nyampe di sana bersama rombongan itu, saya mengucap Assalamualaikum. Beliau langsung keluar lewat pintu samping. Saya masuk, beliau keluar lewat pintu samping. Dalam batin saya, wah, ini jangan-jangan tidak diterima kehadiran saya. Tidak diterima. Ternyata keluar lewat pintu samping itu, masuk ke mobil saya itu. Dan langsung itu isyaratnya minta jalan-jalan. Karena itu ajudannya langsung mendatangi saya. Siapa itu yang punya mobil itu siapa? Mana sopirnya? Saya. Itu Habibnya sudah di sana. Ternyata saya ke sana itu sudah ada di depan di sebelah kiri. Oh, dengan senang sekali saya nyopiri itu. Senang banget sekali nyopiri. Itu artinya apa? Artinya beliau itu memang menunggu kehadiran kami gitu loh. Nah, itu karunia besar bagi saya. Itu karunia besar. Sampai ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala itu yang semestinya tidur di waktu itu dari pagi sampai sore, itu khusus di hari itu. Itu menunggu. Nah, kalau saya bahasakan dengan bahasa konkret, seolah-olah beliau itu mengatakan, dari mana kamu? Kok dari tadi saya tunggu-tunggu gitu. Tunggu-tunggu. Nah, itu ya. Itu betul-betul merupakan sebuah peristiwa yang saya tidak bisa mengatur. Padahal ya, betapa banyak orang-orang ke sana mobilnya pengen dinaikin itu gak dinaikin. Ada bahkan mobil yang datang di sana itu malah dibuka, diacak-acak isinya. Gitu ya. Jadi datang kepada orang seperti itu adalah mencharging rohani diri kita. Dan itu bisa lebih efektif ketimbang pikiran loh. Bisa jauh lebih efektif ketimbang pikiran. Artinya apa? Pengaruh rohani di dalam diri beliau itu dirasakan melimpah ruah kepada diri kita. Pengaruh rohani itu. Orang yang sama sekali tidak tersentuh oleh dunia rohani, orang yang setengah meragukan agama, orang yang ketika bersama dalam perjalanan dengan saya itu tidak sholat itu ya, ketemu dengan Habib Abu Bakar menyaksikan itu, dia bilang kemudian, kok auranya enak banget ya, kok jadi sejuk banget, kok damai di sini. Padahal kok mana-mana selama perjalanan itu gak pernah sholat, gak pernah sholat. Tapi kok bisa merasakan getaran? Itu kuatnya getaran seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu real itu. Jadi itulah sebabnya kita jadi paham
kenapa kemanapun Syekh Abu Yazid Al-Bustami kok pertama kali itu mengunjungi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu baru kita paham. Wa kana, dan ada Syekh Abu Yazid yatufu, ialah berputar, mutasailan, seraya menanyakan, man yujadu fi hadhil madinah, man, siapakah yujadu yang bisa didapat fi hadhil madinati, di kota ini, wa yakunu, dan ada itu man mutakian, ialah bersandar, ala arkanil basirah, terhadap rukun-rukun penglihatan mata batin. Jadi dimanapun Syekh Abu Yazid Bustami itu sampai, beliau bertanya kepada orang-orang yang tentu saja beliau ketahui orang itu ahli di dalam pencarian orang-orang ilahi. Beliau bertanya, di sini siapa yang bisa saya kunjungi, yang betul-betul bersandar kepada rukun-rukun basirah. Apa rukun-rukun basirah itu ya? Rukun-rukun dari ketajaman mata batin. Siapa orang di sini yang memiliki ketajaman mata batin karena kedekatannya dengan Allah? Saya mau sowan. Gitu loh. Saya mau sowan. Jadi di sini ditekankan ya, adanya persyaratan tertentu, yaitu adanya rukun-rukun dari mata batin, orang yang rohaninya senantiasa terjaga. Orang yang rohaninya senantiasa terjaga. Orang yang senantiasa bersandar kepada hadiratnya. Siapa di sini orang itu? Jadi gitu. Nah, nanti makin lama itu bisa tidak usah bertanya-tanya itu. Sudah tahu memetakan yang wali di sini ini, di sana itu ini dan lain semacamnya. Karena sudah dianugerahi penglihatan mata batin yang tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seperti itu, maka jelaslah efektivitas adanya kunjungan kita, sowan kita kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu. Qala al-haq, qala mengatakan, al-haq siapa? Allah. Jadi Allah berfirman, tapi ini tidak di dalam hadis qudsi, tidak di dalam Al-Qur'an, tapi berfirman kepada salah seorang wali. Jadi sangat dimungkinkan Allah berfirman kepada salah seorang wali itu. Yang paling terkenal adalah firman Allah Ta'ala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari. Sampai firman-firman itu dibukukan di dalam sebuah kitab. Itu menunjukkan bahwa ada kekasih-kasih Allah Ta'ala yang pangkatnya itu adalah mukalamah, berbincang-bincang dengan Allah. Nah, untuk orang yang bisa bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu amalnya adalah amal sir. Ada tingkatan amal ya. Yang pertama, amal jawarih alias amalnya anggota tubuh. Seperti kita mengaji pada dini hari ini. Ini amalnya anggota tubuh. Karena tubuh kita dibawa ke majelis ini. Ini amalnya anggota tubuh. Terus ya udah berhenti dulu. Ya, ketika berlangsung kajian sebaiknya tidak ada kegiatan. Terus yang kedua, amalul qalbi, amalnya hati. Apa amalnya hati? Merasakan kedekatan Allah Ta'ala. Jadi kalau pada dini hari ini kita merasakan bahwa kita itu berdekat-dekatan dengan Allah, bahkan Allah lah yang lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan apapun, itu namanya amal dari hati. Jadi amalnya hati itu lebih berkualitas dibandingkan amalnya anggota tubuh. Sebab amalnya anggota tubuh, hati itu tidak terlibat, tapi amalnya hati kita bisa merasakan berdekat-dekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi di mana kita merasakan kedekatan dengan hadiratnya, berarti hati kita sedang beramal. Terus di atasnya ada amalur ruh, amalnya roh. Amalnya roh itu apa? Musyahadah, menyaksikan Allah Ta'ala. Oke, sebagaimana tadi dijelaskan di dalam kitabnya Ibnu Arabi tadi siang,
Bahwa menyaksikan Allah Ta'ala itu adalah menyaksikan kemahaannya pada segala sesuatu. Contoh konkretnya, misalnya ya, kita menyaksikan benda-benda ukiran di depan ini. Benda-benda ukiran di depan ini. Benda-benda ini tidak pernah mengukir dirinya sendiri. Sebagai kayu tidak pernah menumbuhkan dirinya sendiri. Benda-benda ini. Terus juga orang yang pandai di dalam ukiran itu tidak pernah menciptakan kecerdasannya sendiri, tidak pernah menciptakan potensinya sendiri. Itu tetap Allah Ta'ala yang menciptakan. Nah, di sini kita kemudian tahu bahwa wujudnya benda-benda ini murni ditopang dengan wujudnya Allah Ta'ala, dan indahnya benda-benda ini murni ditopang oleh kemahapandaian, kemahaindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti menunjukkan bahwa yang lebih tampak di penglihatan seperti itu adalah kehadiran Allah Ta'ala dibandingkan kehadiran benda-benda ini. Itu yang disebut dengan musyahadah. Kalau keterangan seperti ini bisa dipraktekkan, maka orang disebut menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah. Bahkan Allah Ta'ala itu lebih konkret, lebih nyata dibandingkan benda-benda ini. Cuma karena di dalam batin kita sudah terbiasa bahwa yang tampak itu adalah benda-benda ini, makhluk-makhluk ini, Allah Ta'ala itu samar. Nah, ketika itu yang terjadi, maka kita tidak menyaksikan, belum menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala lewat benda-benda ini. Jadi karena itu, bawah sadar kita itu harus dirubah. Dari semula menyatakan bahwa makhluk yang konkret, yang nyata, dan Allah Ta'ala itu samar, rubah sekarang. Allah lah yang konkret, makhluknya itu samar, karena keberadaan makhluk itu mutlak ditopang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini sudah berlaku di dalam pandangan diri kita, maka berarti kita sudah dianugerahi amalnya roh oleh Allah Ta'ala. Amalnya roh itu apa? Musyahadah. Amalnya roh itu menyaksikan Allah sudah. Jadi menyaksikan Allah Ta'ala itu jangan diasosiasikan menyaksikan sosok begitu. Enggak. Allah Ta'ala itu maha suci dari adanya keserupaan dengan apapun. Jangan dipersepsikan bahwa berjumpa dengan Allah Ta'ala itu seperti kita berjumpa dengan sesama atau apapun yang aneh-aneh. Bukan. Jadi menyaksikan Allah Ta'ala itu menyaksikan kemahaan, kemahebatan. Itu loh. Jadi wujud dari benda-benda ini termasuk wujud kita, itu hanyalah merupakan pantulan dari wujudnya Allah Ta'ala. Dan karena cuma pantulan, maka tak lebih dari bayang-bayang. Yang hakiki, yang sejati, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hakiki, yang sejati. Nah, kalau seperti itu, berarti kita itu sudah bisa menerapkan adanya musyahadah, walaupun juga belum tentu intens. Nah, di atasnya lagi amalusir. Amalusir itu apa? Mukalamah. Berdialog dengan Allah Ta'ala, itu amalusir. Berdialog dengan Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala bisa diajak dialog? Oh, asal usul dialog itu dari Allah. Enggak usah bertanya seperti itu. Asal usul dialog itu Allah. Jangan dikira Allah itu tidak bergeming gitu ya. Tidak mau menerima adanya munajat diri kita. Jangan mempersepsikan seperti itu. Jadi karena itu betapa pentingnya kita itu menempuh jalan rohani dengan penuh kesungguhan. Tidak hanya sekedarnya saja, tidak hanya menyisakan waktu-waktu luang saja. Karena jelas bahwa cita-cita kita itu sejatinya yang hakiki cuman Allah. Cita-cita kita itu. Jadi jangan sampai memiliki cita-cita yang lain. Indama tamdi fis safar, manakala firmannya itu, berlalu engkau fis safari di dalam perjalanan, yambawi pantas antat lebah, hendaknya mencari engkau rojulat torik terhadap laki-laki perjalanan fil bidayah di awal mula keberangkatanmu. Jadi ya, ketika kita bepergian ke manapun itu ya, maka seharusnya kita itu mencari
laki-laki rohani yang bisa memandu perjalanan spiritual kita. Siapa laki-laki rohani itu? Yaitu orang yang sudah bisa memenangkan pertarungan terhadap nafsunya sendiri. Orang yang sudah bisa mengalahkan kesia-siaan. Orang yang sudah bisa menumpas berbagai macam keburukan bagi dirinya sendiri. Itu laki-laki itu. Kenapa? Karena menang. Sebab laki-laki itu diciptakan untuk menang. Tidak diciptakan untuk keok. Itu laki-laki ya. Jadi kita uji sekarang kelaki-lakian kita berhadapan dengan musuh di dalam diri kita. Apa itu? Nafsu. Kalau kita bertarung dengan nafsu, kita dengan cepat bisa menumpas nafsu itu. Maksudnya nafsu amarah, nafsu yang buruk ya. Maka berarti kita laki-laki. Tapi kalau kita selalu kalah dengan nafsu, itu berarti sesungguhnya cuman luarnya saja, lahirianya saja, casingnya saja laki-laki, batinnya perempuan itu. Masa laki-laki kok keokan, kok kalahan? Laki-laki kok terkapar kan itu? Laki-laki itu harus menang, harus menang. Nah, menang terhadap keburukan-keburukan. Karena itu pastikan di rumah tangga di mana-mana itu pastikan kita harus menang terhadap berbagai macam keburukan dengan cara apa? Kita terhindar dari keburukan-keburukan itu. Menang namanya laki-laki. Sabak gelecong sabak ya. Sabak. Bareki bila lemari. Nah, laki-laki itu diciptakan untuk menang. Menang terhadap bisikan apapun yang membuatnya berpaling dari Allah. Menang. Itu laki-laki. Nanti kalau sudah tuntas sebagai laki-laki itu masuk kemudian di dalam kalangan orang yang mendapatkan munajat. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bifadlillah ya. Ibadallah, rijalallah, wahai hamba-hamba Allah yang hakiki. Rijalallah, wahai para lelaki Allah Ta'ala. Aghithuna, tolonglah kami li ajlillah, semata karena Allah. Jadi kita minta pertolongan kepada orang-orangnya Allah, sejatinya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah menjadi laki-laki Allah itu dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menolong banyak orang. Sejatinya yang menolong Allah itu sebenarnya yang menolong. Ketika Kanjeng Rasul Muhammad SAW memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berkeluh kesah kepada beliau, sejatinya Allah yang menolong. Sejatinya Allah yang menolong. Masa Sayyidina Ali itu kena penyakit parah, matanya itu kena penyakit parah, berkeluh kesah kepada Rasul, langsung oleh beliau diambilin ludahnya yang penuh berkah, diusapkan, sembuh seketika. Siapa yang menolong? Allah. Gitu loh. Cuma karena Nabi sudah menjadi paling laki-lakinya manusia, paling hebatnya kekuatan rohani manusia, maka dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menolong sesama, dipakai gitu. Jadi karena itu pertama-tama kita harus berseteru dengan nafsu, berseteru gini. Walaupun ya setiap kali berseteru kalah, tapi berseteru aja. Ayo, gihok, nggak masalah. Sekali dua kali kalah itu. Ayo, gitu loh. Kalau pengen lebih kuat lagi tenaganya, soanlah kepada kekasih-kasih Allah Ta'ala. Pulang-pulang lebih kuat. Ayo, sekarang ayo uji coba lagi. Gitu. Jangan terus-terusan ayo kalah terus. Bagaimana ikhtiarnya untuk menambah kekuatan kalau begitu? Ayo kalah. Laki-laki tidak diciptakan untuk kalah-kalah terus. Gitu. Karena itu ada seorang perempuan yang lebih laki-laki ketimbang 100 laki-laki. Kenapa? Menang terus menghadapi setan dan nafsunya. Siapa perempuan itu? Robi Adawiyah. Gitu. Kata Syekh Faruddin Attar ketika ditanya, siapa Robi Adawiyah? Oh,
beliau itu bukan saja laki-laki, tapi jauh lebih bermutu ketimbang 100 laki-laki. Jadi kalau cuma laki-laki macam kita ini, bukan kelasnya Robi'ah. Kita ini kan cuma casingnya saja yang laki-laki. Sejatinya kalah dengan setan, kalah dengan nafsu, sehingga hati tak konek-konek dengan Allah Ta'ala, nggak tersambung dengan hadiratnya, mikirin apa saja yang seolah-olah penting. Padahal apakah ada yang penting selain Allah Ta'ala? Nggak ada. Itu hanya dianggap penting oleh manusia. Nggak betul-betul penting itu. Nggak betul-betul penting. Jadi kita harus mencari apa? Rajulut thoriq, laki-laki di perjalanan. Orang seperti itu bisa memandu kita untuk sampai dalam tanda kutip alamat Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan alamatnya sana, katanya kan. Ini berarti apa? Sudah bolak-balik datang kepada Allah, bolak-balik usul sampai kepada hadiratnya. Sana. Enak ya. Kalau sudah ditunjukkan jalan oleh seorang lelaki Allah Ta'ala itu enak. Karena itu begini, orang seperti Habib Abu Bakar itu ya, beliau itu kan tidak berbicara sepatah kata pun itu loh, tidak berbicara. Tapi perjumpaan dengan beliau itu menciptakan pencerahan yang kalau dijelaskan bisa panjang sekali itu. Padahal nggak ngomong loh beliau itu, nggak ngomong. Wa qasud kanzan, dan bermaksudlah engkau kanzan terhadap kekayaan. Jadi di mana-mana kita harus mencari kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan rohani kita cari itu. Kekayaan rohani itu. Kekayaan rohani paling puncak itu adalah apa? Orang mendapatkan Allah itu sendiri. Kalau orang mendapatkan Allah, memiliki Allah, itu berarti sudah memiliki segala-galanya. Memiliki segala-galanya. Kenapa? Karena seluruh kemuliaan itu berada pada Allah Ta'ala. Seluruh kejayaan, seluruh kemenangan, seluruh derajat yang tinggi itu berada di hadiratnya. Jadi karena itu sampai muncul ungkapan dari Syekh Abu Yazid Al-Bistami, ya ilahi, apa yang aku miliki jauh lebih agung ketimbang apapun yang kau miliki, katanya. Dari saking merasa puasnya mendapatkan kekayaan, mendapatkan Allah Ta'ala itu. Ya ilahi, apapun yang kau miliki jauh lebih agung ketimbang semua yang kau miliki. Kenapa? Karena aku memiliki engkau, sementara engkau hanya memiliki aku. Apa artinya aku? Itu ya, itu sampai di apa? Sampai di puncak kekayaan ketika sudah mendapatkan Allah, ketika sudah merasa memiliki Allah, ketika bangga dengan Allah. Karena di mana-mana orang seperti itu merasa diliputi dan dikepung oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqsud kanzan. Oke, saya kira ini yang saya sampaikan, tidak rampung satu judul ini. Semoga kita bisa lanjutkan besok malam lagi. Moga-moga kajian kita ini, perjumpaan kita ini bermanfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga kita menjadi semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan berumur panjang. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa moga-moga negeri kita ini, Indonesia ini, senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman